Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah online pada hari Minggu 3 Mei 2020. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Kita mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus yang baik bagi kita. Karena itu kita mengucap syukur hari ini kita beribadah untuk memuji, memuliakan namanya serta merenungkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang beribadah online, baik yang live streaming maupun yang tidak di YouTube, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari sebelum kita beribadah, kita akan menerima pentabisan melalui hambanya, Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kudus, shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Ibadah Minggu Gereja Injil Karunia Jemaat Philadelphia dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, agar menjadi berkat bagi kami semua yang beribadah untuk menyaksikan Kau dalam kehidupan ini. Haleluya. Glory bagi namamu untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita memuji Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulang pujian dari awal. Katakan betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari saudara katakan, Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana. Betapa baiknya Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuki firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan.
firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktu bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi hidupku, terang bagi hidupku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon hikmat dari Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kita, supaya kita memahami firman Tuhan dengan benar, mempercayai dan melakukan dalam kehidupan ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi, dalam juru selamat kami dan juru hikmat Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus kembali kami beribadah kepadamu di hari Minggu ini bersama dengan saudara kami. Dan kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami ketika membaca, mendengarkan dan menyelidiki, maka kami memahami dan kami mempercayainya serta menghidupinya. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami mohon, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam kudus, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Kembali kita bertemu dalam ibadah hari Minggu dan pendengaran pembelajaran akan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering dibicarakan oleh banyak orang dan istilah yang begitu gampang. Ketika terjadi sesuatu, maka seseorang akan menyatakan kepada kita apabila kita menghadapi penderitaan, permasalahan, pencobaan, bahwa pikul salib. Istilah ini terlalu mudah diungkapkan, dan yang saya dapati bahwa ini juga dibicarakan mengenai jaminan kepastian keselamatan, bahwa seseorang harus pikul salib. Karena itu dipertanyakan, siapakah yang harus memikul salib? Apakah manusia atau Tuhan? Jika memang manusia mampu untuk memikul salibnya, kenapa Tuhan harus hadir di dunia? Kalau memang Tuhan yang harus memikul salib, kenapa
ada perintah manusia harus memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yakinkan pada diri kita bahwa Tuhan tidak pernah membingungkan kita dengan firman-Nya yang bertentangan. Tidak akan pernah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pasti. Seperti bagian firman Tuhan yang lalu saya ungkapkan, kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita punya Roh Kudus yang maha pasti. Tidak ada perubahan di dalam dirinya, dan tidak ada perubahan dalam janjinya. Peraturannya bisa saja berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, tetapi sifatnya tidak berubah. Mari kita membuka firman Tuhan untuk bagian kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara menyiapkan Alkitab, boleh juga Bapak Ibu Saudara menyiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat atau di HP Saudara. Mari kita membuka bagian yang pertama pada hari ini. Dari pembelajaran firman Tuhan dan pendengarannya, kita membuka dari kitab Markus maksud saya kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Bapak Saudara sudah mempersiapkannya? Sudah ya? Oke, namanya ibadah, namanya dengar firman Tuhan, Alkitab saja yang tersedia. Sementara hentikan Instagram, WA, SMS, dan HP saudara. Ya, kita hormati firman Tuhan. Karena hikmat hanya diberikan kepada mereka yang menghargai firman Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara sudah siap. Mari kita mulai. Lukas 9 ayat 23 menyatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saya ulang. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jelas dari perintah Tuhan Yesus ini kepada para murid dan orang-orang yang mengikuti beliau, semua pada waktu itu adalah setiap orang. Ini berarti masing-masing orang yang harus mempertanggungjawabkan perintah ini kepada Tuhan. Dan dinyatakan di sini setiap orang yang mau. Artinya ada yang juga tidak mau, kan? Tapi yang mau diberi syarat ketika mengikut Yesus atau pada saat mulai mengikut Yesus, ia harus. Artinya tidak bisa ditawar, harus. Ia harus menyangkal dirinya. Apa artinya menyangkal dirinya? Apa yang disangkali? Yang disangkali adalah keberadaannya atau eksistensinya, kemauannya, kesukaannya, hobinya, dan cita-citanya. Memikul salibnya, bukan memikul salibnya N besar. Huruf kecil ini artinya memikul salibnya adalah orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus memikul salibnya sendiri setiap hari. Loh, ini kok salib kita? Bukankah Yesus yang tersalib? Bukankah Tuhan yang tersalib? Kenapa kita yang harus memikul salib? Memikul salibnya setiap hari. Dalam bagian lain atau dalam paralel Injil dinyatakan memikul salibnya sendiri. Artinya saya tidak memikul salib saudara dan saudara tidak memikul salib saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu setiap hari. Artinya setiap hari ada waktu di mana selalu berjalan, dan selama waktu berjalan setiap hari hidup, maka orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus harus memikul salibnya sendiri. Dan bukan hanya memikul salibnya sendiri, tapi juga mengikut Tuhan Yesus. Dalam terjemahan bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, terjemahan kata-kata ini harus diterjemahkan dengan keterangan waktu juga, yang dinyatakan demikian. Setiap orang yang mau terus mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya sendiri setiap hari, dan tetap mengikut aku. Ini menunjukkan waktu yang konsisten,
waktu yang kontinu, waktu yang terus-menerus. Tidak bisa. Waktu ini adalah waktu yang relatif. Tapi dari bagian ini kita dapatkan kesimpulan bahwa yang memikul salib adalah manusia. Siapa manusia di sini? Jelas orang-orang yang ingin mengikut Tuhan Yesus secara tetap. Di sini dalam konteksnya Lukas pasal 9, Tuhan menyatakan kepada para murid dan orang-orang yang mengikutinya. Di bagian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa yang memikul salib di sini adalah manusia yang mau mengikut Tuhan Yesus. Yang berikut, pertanyaannya adalah, lalu siapa yang harus memikul salib? Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu itu seseorang yang bernama Simon dari Kirene adalah ayah dari Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota dan bertemu dengan orang-orang yang membawa Yesus ke dalam ke tempat di mana akan berakhir Tuhan Yesus di sana untuk disalibkan, yaitu Bukit Golgota. Dalam perjalanan itu mereka memaksa Simon orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus ini, untuk memikul salib Yesus. Salib Yesus ini berarti salib yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus, tetapi dipikul oleh Simon orang Kirene. Jadi siapa yang memikul salib sampai tiba di Golgota? Apakah Simon orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus, ataukah Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Pernahkah Bapak Ibu Saudara tiba pada pemikiran ini? Yang memikul salib Yesus haruslah Yesus, ataukah Simon orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dinyatakan dalam Markus 15 ayat 21, salib Yesus. Terjemahan yang benar adalah salib milik Yesus. Artinya ini tanggungan Tuhan Yesus yang harus dipikulnya. Tetapi yang memikul adalah Simon orang Kirene. Berarti Tuhan Yesus tidak memikul salibnya, bukan? Amin? Amin. Ya, memang kita cepat mengaminkan mungkin yang belum kita pahami. Tapi mari kita percaya Tuhan akan membuat kita paham. Kita membuka Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Yohanes 19 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, di sini N besar artinya Tuhan Yesus. Karena ayat 18b, 16b, maksud saya 16b, mereka menerima Yesus. 16a, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka di sini adalah tentara itu dan juga orang-orang yang menginginkan Yesus disalibkan. Maka Yesus diserahkan kepada mereka dan mereka menerima Yesus. Setelah Tuhan Yesus diterima, ayat 17, sambil memikul salibnya, berarti Tuhan Yesus memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani Golgota. Jadi kita mendapatkan bagian 2 ini dari Yohanes 19 ayat 17 digabung dengan Markus 15 ayat 21. Yang memikul salib Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi dalam perjalanan sebelum tiba di Golgota, mereka melihat Tuhan Yesus kepayahan, dan supaya sampai ke Golgota, maka mereka memaksa Simon orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus ini, untuk mengambil alih pemikulan salib Yesus ini. Dari 3 bagian yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, kita tiba pada pemahaman yang digabung bahwa ada perbedaan antara Lukas 9 ayat 23, di mana manusia memikul salib,
salibnya sendiri. Lalu kemudian Yohanes 19 ayat 17, Tuhan Yesus memikul salibnya sendiri. Dan Markus 15 ayat 21, Simon orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus, diminta untuk memikul salib Tuhan Yesus, bukan salibnya. Tuhan Yesus mau memberi pemahaman kepada kita. Lalu siapa yang harus memikul salib? Apakah Tuhan Yesus atau manusia? Seperti tema yang telah disampaikan, telah dipublikasikan melalui Facebook dan sebagainya. Siapa yang harus memikul salib? Manusia atau Tuhan? Di sini jelas kita mendapatkan jawabannya. Salib milik Tuhan Yesus harus dipikul oleh Tuhan Yesus sendiri. Simon orang Kirene, ayah dari Rufus dan Alexander, hanya membantunya untuk sampai salib itu tiba di tempat penyalibannya, yaitu Golgota. Yang kedua, salib dalam Lukas pasal 9 ayat 23 bukan salib Yesus yang dipikul oleh orang-orang yang mau mengikutinya. Amin Bapak Ibu, jelas ya? Yang harus dipikul oleh orang-orang yang mau mengikut Yesus dengan tetap dan terus menerus, tidak berubah, adalah salib mereka sendiri. Lalu kita bertanya, lalu untuk apa ada salib Yesus? Dan untuk apa ada salib kita yang akan mengikut Tuhan Yesus? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Saya perlahan-lahan supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan bagian ini. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Saudara juga perhatikan di sana ya. Karena sudah buka Alkitab, lihat ayat Alkitab. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya telah dibangkitkan rohaninya orang-orang yang percaya bersama-sama dengan Yesus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sesudah Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengampuni kita dari segala pelanggaran kita. Bagi orang yang percaya, maka artinya segala dosanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bukan separuh, bukan sebagian, segala. Bapak Ibu Saudara, semalam kami go meeting dengan saudara-saudara yang ada di negeri Belanda. Seorang ibu yang bernama Ibu Hita bertanya, apakah dosa saya yang dari Adam saja yang dihapuskan oleh Tuhan Yesus? Apakah saya ditanggung hanya karena dosa Adam yang diteruskan pada saya? Saya menunjukkan bagian yang lain dalam pertama Petrus 3:18, dan saya minta ibu tersebut membacakannya. Dan Ibu Hita membacakan dengan lantang dan didengarkan oleh keluarganya. Sang suami Bapak Jimmy ada di sana, kemudian adiknya bernama Ibu Mirna ada di sana, dan keponakannya bernama Eka hadir di sana. Dan sang suami menyatakan dengan keras, baca yang keras dan tegas. Dan dibacakan demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Saya tanyakan pada ibu tersebut, berapa dosa ibu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus? Banyak. Sang suami dengan tegas berteriak, segala. Karena memang di dalam ayat itu tertulis segala. Segala dosa. Saya tanyakan, apa artinya segala itu? Apakah hanya dosa yang diwariskan oleh Adam? Ataukah semua dosa yang dalam diri ibu yang sejak dalam kandungan sudah berdosa walaupun belum berbuat? Sampai dengan ibu berbuat, sampai mati ibu bisa berbuat dosa. Segala apa artinya? Semua.
saya tegaskan pada Ibu Ita. Ibu, kalau tidak semua dosa yang Tuhan Yesus tanggung, kalau Ibu tidak diampuni dari segala dosa dan pelanggaran seperti Kolose pasal 2 nyatakan bahwa segala pelanggaran, maka sisanya atau yang masih ada Ibu akan menanggungnya. Dan dia dengan tertawa lantang, bukan karena lucu, tapi yang menertawakan dirinya sendiri. Artinya kalau Tuhan bilang segala, artinya semua. Itu sebabnya ia cuma mati satu kali, bangkit satu kali, tidak diulang, karena segala yang ditanggung. Bapak Ibu Saudara, dalam Kolose pasal 2 ini jelas penyaliban Yesus. Tuhan Yesus memikul salib adalah memang salibnya. Tapi di salib itu jelas dalam Kolose pasal 2 ayat 13, telah dihidupkan Allah. Siapa yang dihidupkan oleh Allah? Rohaninya. Orang-orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, yang dijadikan orang-orang pilihan Tuhan dalam Kolose 1 ayat 2. Orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang istimewa milik Tuhan. Sesudah, artinya ini terlebih dahulu, Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Segala pelanggaran, segala dosa dihapuskan. Orang yang diampuni dari segala akibat dan dari segala dosa, maka orang tersebut, siapa saja, Bapak Ibu dan Saudara, serta saya, kita menjadi bangkit atau hidup rohani. Bagaimana cara Tuhan di atas kayu salib? Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang dosa maksudnya, yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu telah ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi salib Yesus yang dipikul olehnya dan tiba di sana karena bantuan Simon orang Kirene. Bukan Simon orang Kirene, ayah Rufus dan Alexander, yang menghapus dosa kita. Tidak. Salib yang dipikul Yesus itu sampai tiba di atas Golgota. Dan ketika Tuhan kita tersalib, maka itu berarti kita dihisapkan, diikut sertakan. Walaupun secara fisik tidak ada di sana, kita mati bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan kita tidak hanya mati, kita tahu Tuhan kita juga bangkit. Dan proses yang dilakukannya itu semua adalah dengan tujuan supaya Ia mengampuni kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Ia menghapus segala pelanggaran dan dosa kita. Ia membangkitkan kita dari mati rohani menjadi hidup rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas salib Yesus yang dipikulnya, artinya di atas salib itu ada dosa-dosa dan pelanggaran kita yang tidak terhitung. Karena tidak seorang pun yang dapat menghitung dosa dan kesalahannya. Itu sebabnya Tuhan menggunakan kata jumlah segala. Dan tolong ingat Bapak Ibu Saudara yang suka belajar Alkitab dan mempersoalkan terjemahan memberikan pengertian yang benar. Kata segala ini dalam semua teori soteriologi atau ilmu keselamatan tentang dosa yang ditanggung Tuhan Yesus, tentang dosa yang dihapus dan kita diampuni dari kata segala dosa. Ada kata segala tersebut bercetak tegak, artinya bukan ditambahkan. Benar memang aslinya demikian. Itulah salib Yesus. Kegunaan salib Yesus adalah menyalibkan segala pelanggaran dan dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Ia dengan melantang menyatakannya sebelum Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya yang juga Bapa kita. Sudah genap, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan satu kata jadian. Izinkan saya menyampaikannya. Tetelestai, yang terdiri dari kata dasar utama teles, yang artinya sempurna. Ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, yaitu Yesus Kristus dengan penyalibannya, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya semua orang yang telah dikuduskannya atau dipilihnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, luar biasa salib Yesus. Dan yang banyak dipersoalkan orang, sampai Rasul Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus 1, ia menyatakan demikian. Aku tidak mau salib Yesus sia-sia. Dan ia menyatakan pada ayat yang ke-17, bagi orang-orang yang tidak percaya akan penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus Tuhan kita, maka Injil adalah kebodohan bagi mereka. Apakah Injil itu?
kabar sukacita. Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit, atau mati karena tersalib dan bangkit untuk menebus kita dari segala dosa, mengampuni kita dari segala pelanggaran dan dosa. Maka Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya adalah kebodohan bagi mereka. Memang banyak orang bodoh di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, saya juga termasuk di dalamnya dulu. Mana mungkin saya yang berdosa, tapi Tuhan yang menanggung. Seperti Darwin mengatakan, the silly and the confusion religious is Christian. The silly and the confusion religion is Christian. Agama yang konyol dan aneh adalah Kristen. Kenapa? 3 hal yang dinyatakannya. 1, karena orang-orangnya yang berdosa, tapi pihak lain yang bertanggung jawab. Umatnya yang berdosa, tapi Tuhan tidak mendidik mereka disiplin dan benar, yang mau menanggung dosa. Dan yang ketiga, bagaimana bisa manusia dibawa ke dalam alam roh yang bernama surga? Bapak Ibu Saudara, jawaban ini terlalu mudah kalau orang-orang beriman, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Saya pernah mengungkapkan bagian ini. Orang yang seperti Darwin mengatakan, kenapa orang Kristen begitu jumawa dan sombong? Yang berdosa mereka, tapi Tuhannya yang menanggung. Dan kemudian umatnya bersuka cita karena Tuhannya menderita. Dan kemudian mereka menyatakan mereka memperoleh kepastian keselamatan. Jawaban saya pada orang tersebut, karena Tuhan saya maha pasti dan maha baik. Kalau Ia mau menanggung saya, apa persoalan dengan orang yang tidak mau menanggung saya? Saya pun tidak dapat menanggung diri saya. Saya punya Tuhan yang mau menanggung saya. Saya punya Tuhan yang maha mengasihi saya. Saya punya Tuhan yang mengerti saya, yang mau memikul harusnya yang saya pikul, yaitu salib dosa saya. Ia mau menanggungnya. Kenapa saya tidak menghargainya? Persoalan logika, persoalan umum, tapi persoalan iman, persoalan khusus. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menjawab seseorang yang beragama lain demikian, dan saya katakan, Tuhan sangat mengasihi Bapak juga, karena Ia datang untuk Bapak juga. Tapi sayang, seingat saya waktu itu dalam penginjilan saya, Ia tidak bergeming dan tetap menilai bahwa saya adalah orang yang bodoh di muka bumi. Bagi saya satu, saya bodoh, tapi Tuhan saya maha jenius, maha pandai. Ia tahu kelemahan saya, Ia tahu kelemahan kita yang percaya dan ketidakmampuan kita, dan Dia menanggungnya dengan memikul salib yang harus kita pikul, salib dosa kita. Dan itu sudah. Dan di sanalah Ia meniadakan segala pelanggaran dan dosa kita. Ia menghapus semua surat hutang dosa kita. Dan Ia berkata, tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Lebih tepat dan benar adalah sudah sempurna, tuntas pekerjaannya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, mengapa dalam Lukas 9 ayat 23 Tuhan menyatakan setiap orang yang mau mengikut aku? Jelas ini bukan berbicara keselamatan, tapi mengikut Tuhan Yesus sebagai murid. Karena dalam konteks ini jelas Bapak Ibu Saudara, mereka ingin mengikut Yesus. Mereka ingin menjadi murid Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan Tuhan menyatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya artinya ia tidak boleh menawarkan dirinya dan Tuhan mengikutnya. Ia harus memberikan dirinya kepada Tuhan seluruhnya. Memikul salibnya artinya menerima tanggung jawab, menerima akibat keputusannya. Bukan keputusan Yesus kita mengikut Dia. Keputusan kita yang mau mengikut Yesus adalah kita punya tanggung jawab, punya konsekuensi, punya akibat dari keputusan itu. Itu setiap hari. Artinya bisa berhadapan dengan semua hal, semua orang, semua permasalahan, dan tetap mengikut Tuhan Yesus. Jelas ini berbeda dengan yang dinyatakan di dalam Kolose pasal 2 tadi. Bapak Saudara, dari dua bagian ini kita memahami sebelum kita menutup pembahasan kita pada pagi ini. Salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah salib dosa kita. Amin. Dan
itu sampai di atas Golgota. Walaupun dalam perjalanan dibantu oleh Simon, orang Kirene, ayah Rufus dan Alexander, tapi disalibkan hanya Tuhan Yesus. Dan di sanalah penentuan akhir, penentuan selamanya, ketetapan yang seperti dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh selamat di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena salib dosa kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus, dan Dia sampai di atas Golgota, menuntaskan semuanya, menyempurnakan karyanya, dan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita, meniadakan surat hutang dari segala dosa kita. Dan itu sudah dipakukan di kayu salib, tuntas, selesai, sempurna selamanya. Kita pasti diselamatkan. Bukan hanya sekarang diselamatkan, tapi sekarang dan sampai selama-lamanya. Untuk kita yang mau mengikut Tuhan Yesus Kristus setelah diselamatkan, Tuhan memberi syarat 3 jelas dalam Lukas 9 ayat 23. Yang pertama, menyangkal diri. Apa artinya? Anda harus mengakui Tuhan Yesus, bukan mengakui diri Anda dan saya. Tuhan sekarang suka-suka Tuhan. Maunya Tuhan, karena saya yang ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut saya. Tuhan yang atur saya, bukan saya atur Tuhan. Mau-maunya Tuhan, bukan mau-maunya saya. Itu artinya menyangkal diri. Artinya menyerahkan secara utuh, pasrah. Bapak saudara, ketika saya membeli sebuah buku bekas di Blok M, karena di Blok M Square itu di bawahnya ada pindahan dari Senen. Saya senang berburu buku. Sebuah buku yang saya beli hanya berharga 10.000. Saya melihat judulnya dan isinya luar biasa. Dan dia mengingatkan saya karena saya pencinta etimologi, penyelidikan kata, baik oleh dictionary, kamus, ataupun leksikon, akar kata dan pengertian. Dia menyatakan begini, banyak orang tidak tahu arti iman, dan dia menyatakan 3 hal arti iman. Dia membongkar Ibrani 11 ayat 1. Iman atau percaya itu ada 3 pengertiannya. Yang pertama, percaya 100%, tidak boleh kurang. Kurang sedikit pun bukan disebut iman. 2, sebelum melihat, bukan sesudah melihat. Dan yang ketiga, kata ini memiliki pengertian dari konteks Alkitab di mana saja. Artinya pasrah 100%. Tuhan mau mengatakan kepada orang yang sudah percaya kepadanya, yang sudah beriman menjadi orang kudus dan pasti diselamatkan karena segala dosanya telah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib, bahwa jika mereka mau mengikut Yesus dalam pelayanan, mereka mau mengikut Yesus dalam kehidupan, mereka mau mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan hanya ke sorga tapi juga di dunia dan selamanya, adalah menyangkal dirinya. Artinya beriman 100% kepada Tuhan, bahwa bukan lagi kemauan saya pasrah menyerahkan segala-galanya diri saya, tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan 100%. Itu arti dari iman yang dimaksudkan menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Artinya memikul tanggungan kita sendiri sebagai akibat percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan indah Paulus menyatakan dari dalam penjara pada jemaat di Filipi, kepada kamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus Kristus untuk selamat, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Bukan menderita karena Tuhan, bukan kata karena yang digunakan di sana. Setiap kata dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, saya harapkan kita memperhatikan, karena ini adalah perkataan Tuhan dan Tuhan tidak pernah salah. Bahwa kepada kita bukan hanya dikaruniakan, dianugerahkan untuk percaya pada Tuhan Yesus dan memiliki kepastian keselamatan yang kekal karena segala dosa kita telah dihapus dan surat hutang dosa kita dipakukan di kayu salib. Bukan hanya itu, tapi juga siap menerima salib kita yang kita pikul, yaitu konsekuensi percaya kepada Tuhan Yesus. 1, kalau Paulus menyatakan penderitaan. 2, tindakan orang-orang yang tidak percaya. 3, akibat dari kebenaran itu sendiri yang dilakukan oleh orang lain, bukan oleh Tuhan yang membuat kita menderita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak punya program membuat anak-anaknya menderita. Tapi kalau ada penderitaan di luar dari Tuhan, Tuhan mau menyatakan itu adalah kewajiban kita memikulnya.
Jadi Tuhan tidak menyatakan kalau kamu ikut saya, kamu akan senang-senang saja. Kamu akan mendapat mujizat, berkat dan sehat, kuat dan tanpa sakit dan tanpa miskin, tanpa tidak punya. Tidak. Banyakkan sekarang teologi-teologi kemakmuran memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendaknya. Sehat terus, kuat terus, mujizat terus, dan kemudian nikmat terus. Mereka lupa bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya untuk menghadapi ujian tersebut. Bapak saudara pernah sekolah semua. Amin. Amin. Apakah Anda lulus dan saya lulus tanpa ujian? Dan untuk itu belajar. Disinilah pembelajaran untuk setiap orang yang percaya. Dalam Lukas 9 ayat 23, memikul salibnya, artinya memikul tanggung jawabnya, memikul akibat percaya pada Tuhan Yesus, memikul penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, memikul segala konsekuensi karena mengikut Yesus. Itu tidak berasal dari Tuhan, itu berasal dari manusia. Dan yang terakhir, tetap mengikut Yesus, tidak berubah. Di sini Tuhan mau menyatakan, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus setelah diselamatkan, maka ada jelas di kesetiaan iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil bagian ini, di mana Rasul Petrus yang takut menderita karena Tuhan. Ingat baik-baik, Petrus menyangkal Tuhan Yesus menurut beberapa orang karena sudah digariskan demikian, seolah-olah bahwa Petrus jatuh ke dalam dosa penyangkalan pada Yesus adalah karena Tuhan sudah menggariskan demikian. Ini adalah pemikiran dan merupakan sebuah argumen untuk menyudutkan Tuhan dan mempersalahkan Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan sudah memperingati Petrus sebanyak 3 kali. Artinya sebelum terjadi Tuhan sudah memberikan perlindungan pada Petrus. Tapi Petrus tidak mau untuk hal itu dan dia menyangkal. Kalau saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Salam, masih memperhatikan bagian ini kah? Salam? Kenapa Petrus menyangkal? Alkitab maha indah. Seorang perempuan terakhir bertanya kepadanya, dari dialek Anda, saya tahu Anda juga sebenarnya merupakan murid dan bagian dari Yesus yang sedang diadili. Kenapa Petrus menyangkal? Dalam terjemahan Profesor Kenneth Samuel West, dari bahasa Yunani asli, dia menyatakan, sumpah saya berani mati, saya tidak pernah mengenal dia. Pertanyaannya kenapa? Bapak Saudara tahu? Karena dia tidak mau menderita oleh karena percaya Tuhan Yesus. Ia menghindar dari sana. Tapi ketika Tuhan mengangkat dia, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebagai sokong guru dari 12 rasul untuk bangsa Israel, saudara perlu ingat, kitab 1 Petrus dan 2 Petrus dinyatakan oleh para ahli teologi adalah the suffering book, buku penderitaan. Dan dia menuliskan dengan indah untuk membuat kesimpulan pembelajaran firman Tuhan hari ini. Mari kita membukanya. Tuhan sudah menyediakan untuk kita kesimpulannya. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Pertama Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya? Halo? Salam? Oke, masih setia dalam siaran ini ya? Mari kita lihat bersama-sama supaya jelas. Saya membacakan dari ayat 23. Pertama Petrus 2. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ia adalah Yesus di sini. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia Yesus di sini. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Ia Yesus menyerahkan kepada Allah Bapa, maksudnya yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus memikul tanggung jawab salibnya. Karena memang ia diutus untuk memikul dosa-dosa kita. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita
di dalam tubuhnya di kayu salib menjelaskan kepada kita penyaliban Yesus dan kayu salib yang dipikulnya adalah untuk memikul dosa kita di dalam tubuhnya yang disalib itu. Jelas salib Yesus, salib yang dipikulnya sampai ke Golgota, dan di mana ia tersalib di sana, Bapak Ibu Saudara, adalah tempat di mana surat hutang segala dosa kita dan pelanggaran kita dipakukan di sana dan dibayar lunas. Sebabnya Paulus menyatakan dalam pertama Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan kredit, tidak ada uang muka, dan tidak ada cicilan. Sehingga Tuhan menyatakan tetelestai. Lalu setelah Tuhan memikul salibnya dan tersalib di atas Golgota adalah memikul segala dosa kita. Apa tujuannya setelah kita diselamatkan oleh hal tersebut? Apa tujuannya kita yang percaya Tuhan Yesus? Lukas 9:3 tadi menyatakan apa yang harus kita pikul. Petrus dengan indah menyatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Inilah salib kita, yaitu tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran. Karena memang itulah yang harus kita pikul. Kehidupan dalam kebenaran dengan konsekuensi dan merupakan bagian kita yang bisa jadi penderitaan dari orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita, atau hal-hal tertentu yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita pulang dengan mengambil bagian inti dari pembelajaran kita hari ini. Siapakah yang harus memikul salib? Apakah manusia atau Tuhan Yesus? Jawabannya adalah jelas, kedua-duanya. Perbedaannya adalah Tuhan Yesus memikul salib kita, yaitu salib dosa kita. Ia memikul salibnya sendiri yang harus ia bawa. Tapi ketika ia tersalib di atas kayu salib di Golgota itu, di sanalah dosa-dosa kita dipakukan. Surat hutang dosa kita diselesaikan di sana. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara tidak melihat kasihnya yang luar biasa. Di manakah perasaan kita melihatnya? Harusnya kita yang disalib untuk dosa-dosa kita, untuk segala pelanggaran kita. Tetapi ia rela mengambilnya menjadi tumbal untuk menggantikan kita. Apa artinya? Ia mengambil bagiannya, yaitu menyelamatkan kita. Rela tersalib tanpa perlawanan, tanpa caci maki, tanpa pembalasan, supaya kita hidup secara rohani untuk selama-lamanya. Kita dibebaskan dari segala dosa dan akibatnya. Kita diampuni dari segala dosa dan akibatnya. Maka kita memperoleh kepastian keselamatan, kehidupan yang kekal. Selama hidup di dunia inilah Tuhan memperingatkan akan konsekuensi atau tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus pilihannya, bahwa keputusan kita untuk percaya kepadanya akan berakibat dari orang lain siapapun, dari kondisi dunia apapun. Kita akan menghadapinya. Salah satunya adalah penderitaan. Tapi Tuhan mau menyatakan satu tujuan Tuhan, yang memikul salib kita supaya kita pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan barangkali. Karena sekali ia mati untuk segala dosa kita, sekali ia bangkit untuk menyelamatkan kita dan membayar segala hutang dosa dan kesalahan kita, supaya kita hidup dan hidup kita dibaktikan dengan segala konsekuensi dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini menjadi bagian kita, bahwa kita memikul bagian kita. Tuhan tidak mengangkat bagian kita, tapi ingat baik-baik, Tuhan memberi kekuatan kita untuk memikul bagian kita, bersaksi tentang Kristus, tentang kebenaran, tentang keselamatan yang daripadanya dalam kehidupan ini, dan terima konsekuensinya dari dunia ini
dari orang-orang dan dalam kondisi apapun. Tuhan kita tidak berubah, sebab Ia menyatakan pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Ia selalu memberikan jalan keluar. Artinya kita tidak boleh mengharap untuk kita terlepas dari penderitaan karena Yesus, bukan dari Yesus. Tapi kita percaya Ia mampu menyelamatkan kita kekal, menebus kita dari segala dosa, menghapus segala dosa kita, mengampuni kita dari segala dosa kita. Ia juga mampu memberikan kekuatan pada kita, berada di atas kekuatan kita untuk menghadapi konsekuensi akibat dari percaya kepadanya, penderitaan sekali. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu sebagai penutup saya memberikan oleh-oleh kesaksian, dan saya sudah meminta izin kepada seseorang. Ketika saya dikirimi foto seorang saudara saya, seorang majelis jemaat Gereja Kristen Protestan Ekumene Halim, Kompleks Angkasa Puri, saya terkejut. Saya berpikir ia berada di rumah sakit. Ternyata itu peristiwa beberapa hari lalu sebelumnya. Saya tanya, Bung, kenapa? Ini foto, ini ada sakit di mana? Oh, itu foto sudah berlalu. Loh, ada sakit apa? Kok nggak bilang-bilang? Saya tersuspek COVID-19. Oh, lalu bagaimana hasilnya? Ada nggak ceritanya? Ia panas tinggi, melebihi angka normal, dan kemudian langsung dirujuk tersuspek COVID. Dia menyatakan pada saat itu saya baru merasakan betapa indahnya hidup seolah-olah tanpa siapapun, dan hanya Tuhan Yesus yang berada di sana. Tapi ia memastikan dalam dirinya, ini bukan penderitaan, ini ada rencana Tuhan. Tanpa istri, tanpa anak-anak, tanpa saudara, tanpa sahabat, tanpa kerabat. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara? Harus 14 hari. Dan apa pekerjaan setiap hari? Dia minta izin menyanyi memuliakan Tuhan. Dan bergerak, dia senam jasmani sambil menyanyi memuji memuliakan Tuhan. Dokter-dokter dan para perawat, ini pasien yang lain. Orang diisolasi karena tersuspek COVID. Orang yang akan diam, orang akan merenung, orang akan pucat mukanya, dan orang yang seperti berpikir dalam ketakutan. Tapi kenapa Bapak ini bernyanyi memuliakan nama Tuhan, berolahraga di ruangannya sendiri? Ditanyakan oleh dokter dan mereka yang ada di sana. Apa Pak? Kenapa? Jawabannya begitu mengejutkan saya juga. Saya yang tahu satu, saya tidak sendiri, saya bersama Tuhan Yesus. Dan apapun yang terjadi, walaupun hasil tes belum ada, kalau memang saya pulang, saya pasti pulang ke surga. Bukan karena kesombongan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan dia memberitahukan istri dan anak-anaknya, kalau memang saya harus terpisah dengan kalian, Papa harus terpisah dengan kalian, dan Tuhan mau saya pulang duluan, ingat baik-baik, Papa pulang ke rumah Bapak yang sudah disiapkan karena kasih karunia Tuhan yang pasti. Dan ingat, saya tunggu kalian di sana. Kita pasti bertemu. Bapak Ibu Saudara, ungkapan yang memang indah. Tapi ingat, manusia punya perasaan. Sang pendetanya menyatakan, enak kamu ngomong, tapi anak istrimu yang kamu tinggalkan? Sambil dia menyatakan itu, dia tertawa dan saya pun ikut tertawa. Benar ya, kita mau pulang ke surga, kita nggak mikirin yang kita tinggalkan. Tapi maksud Bapak ini, Bapak Eko yang terkasih, saudara saya ini rohani dan jasmani, adalah kepastian iman bahwa ia tidak inginkan ini terjadi. Tapi ketika itu terjadi, dia tidak melihat sebagai suatu pencobaan dan penderitaan, tapi sebuah rencana Tuhan yang terbungkus indah. Ia bersaksi di rumah sakit itu kepada para dokter, para suster, dan orang-orang yang mengisolasinya, bahwa saya orang yang siap menghadapi apapun karena Tuhan saya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengar bagian ini, keluarga saya sedang memupuk, dan setelah itu saya menceritakan pada mereka sebuah kesaksian yang menguatkan kita bahwa tergenapi salib apapun yang kita pikul, kalau kita beriman kepadanya, maka itu bukan salib yang berat. Kekuatan Tuhan menguatkannya dan melihatnya sebagai sebuah rencana yang indah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sampai 14 hari seperti umumnya,
Beliau 10 hari sudah pulang dan hasilnya dikirimkan lewat telepon oleh dokter. Pak Eko, Bapak negatif. Saudara, bagi saudara kita ini bukan negatif atau positif, tapi pengalaman bersama dengan Tuhan yang dia tidak inginkan terjadi, terbungkus dalam keindahan rencana Tuhan membiarkannya menghadapi sebuah tantangan. Bukan pencobaan, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Dan tercatatlah ia oleh para dokter, suster dan perawat. Satu-satunya seorang tersuspek COVID yang bersikap beda, berprinsip beda, dan beriman beda adalah Bapak. Bapak membawa kegembiraan dan dia memesankan kepada mereka, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa bergembira? Karena saya beriman pada Tuhan saya yang pasti, yang penuh kasih karunia, dan apapun yang terjadi, rencananya selalu indah untuk anak-anaknya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Terima kasih Bapak Eko yang terkasih. Saksikanlah itu, karena itu adalah berkat. Sebagai bukti, kalau salib kita pikul, Tuhan berada terus bersama kita, meringankannya. Seperti yang menyatakan, kuk yang kutaruh di pundakmu, kuk yang empuk dan ringan, dan membawa sukacita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu sampai kapan PSBB ini di seluruh daerah yang berbeda dan di seluruh Indonesia. Tapi kalau Tuhan membiarkan itu terjadi, mari kita meneladani orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan secara tetap, memikul salibnya dengan konsisten dan konsekuen, karena percaya Tuhan yang berada di sana setiap hari, setiap saat, bahwa indah rencana Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kau memberikan kami pemahaman yang benar, supaya kami beriman yang benar dan berbuat yang benar. Satu yang kami tahu, salib yang Kau pikul adalah sebenarnya salib kami atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Tapi Engkau telah memikulnya, Engkau telah tersalib dan bangkit untuk menebus kami dari segala dosa, menyelamatkan kami kekal dan pasti, serta mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kepastian keselamatan, untuk jaminan yang Kau berikan bagi kami karena kasih Kau. Kami karena itu berdoa juga Tuhan, konsekuensi kami sebagai orang Kristen, orang percaya, orang kudus, mampukan kami memikul salib kami, karena kami percaya tidak ada beban melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk DKI Jakarta di mana kami berada, Bekasi dan sekitarnya, seluruh daerah yang terdekat, bahkan seluruh Indonesia. Dengan keberadaan kami oleh COVID-19, kami percaya Tuhan tetap melindungi kami semua, anak-anak-Mu, supaya kami bersaksi rencana-Mu yang indah, kebenaran-Mu yang luar biasa, keselamatan-Mu yang pasti. Biarlah semua terjadi kami hadapi, kami bersama-sama dengan Tuhan, karena Kau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah berpisah dengan kami, menyatu dengan kami selama-lamanya. Berikan kami hikmat untuk waspada terus, supaya kami sehat dan kuat, dan menyaksikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin tersuspek dan kemudian positif, Tuhan tolong, supaya mereka sembuh, dan mereka dapat bersaksi. Kalaupun yang negatif, karena tes COVID-19, dan mereka juga menyaksikan proses hidup mereka menghadapi ini adalah rencana Tuhan yang indah, dan mereka dipakai untuk bersaksi memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa di surga di dalam Roh Kudus. Terima kasih untuk firman. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Allah yang baik bagi kita, yang telah memikul salib untuk kita, anak-anak yang dikasihi. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Haleluya. Kita akan memasuki persembahan kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan berkenan untuk memberikan persembahan kasih
untuk memperlancarkan pelayanan Gerika Philadelphia, mohon untuk dapat dikirimkan melalui pengurus bendahara Gerika Philadelphia ke rekening Bank BCA atas nama Yulianto Nugroho, dan bisa dilihat nomor rekening tersebut di komen live streaming. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di YouTube, saudara juga bisa lihat nomor rekening tersebut di layar saudara dan di deskripsi, serta mohon untuk dapat like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat melalui hambanya. Kita memuji Tuhan hati sebagai hamba. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, saudara. Haleluya. Katakan ku takut. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat Tuhan, perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan. Karena siapapun kita yang sudah percaya, ingat baik-baik, kita sangat berharga di mata Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber damai sejahtera, Tuhan Yesus Kristus sumber selamat, rahmat, berkat, kuat, nikmat, dan sehat. Roh Kudus sumber penghiburan dan penyertaan dan perlindungan, memberkati, mengayomi, dan melindungi setiap orang percaya dari saat ini untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.